minus log konsentrasi AA per konsentrasi A minus. Nah, ini kan nggak enak ya, makanya diubah ulang menjadi pH sama dengan pKa plus log konsentrasi A minus per konsentrasi HA. Gitu ya. Maka ingat lagi, buffer yang baik itu harus apa? Buffer yang baik ialah yang di mana pH-nya itu adalah pada rentang apa? PKA, Pak. pKa plus minus 1 ya. Jadi jangan lebih dari plus minus 1 ini. Nah, maka ya sudah. Tadi maka pertanyaan tadi ya gampang saja. Yang ini. Selain lainnya kan 3, minus 3, minus 4, minus 5. Maka yang paling baik adalah ya ini, yang kedua saja. Begitu. Karena itu paling dekat sama pH yang diinginkan ya, Pak? Betul. Nah, coba sekarang untuk yang satu, misalnya kan 10 pangkat min 3, berarti pH-nya berapa? pH ideal. Berarti 2, sekian lah ya. Iya, Pak. 2, sekian. Kalau ini 2,4, kalau ini berarti berapa? 4 sekian. Gitu ya. Jadi memang yang paling ideal plus minus masih di range plus minus itu adalah yang 2. Gitu. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi. Kita saya akan paksa kalian untuk interaktif. Walaupun waktunya memang akan cepat habis. Oke, ada lagi? Yang modelnya mau share screen boleh. Saya tidak akan untuk yang hari ini saya tidak akan masih jauh. Kita coba saja. Ada lagi akan saya stop share. Nah, ini ada namanya ya, rumus siapa saya lupa. Itu apalah. Ini kalian yang ini bikin surat nama saya aja nggak tahu. Itu apa namanya? Yang di ini memang salah. Itu nggak ada itu. Dokter SA. Ini Ahmad Rizky ada nggak? Ada di sini. Ini tanda tangan. Salah pula namanya. Itu Pak, udah dikirim soalnya. Kirim gimana? Kadang saya ini bisa open. Di chat Pak. Yang mana? Nomor 18 Pak. 18. Ini senyawanya apa basicnya? Basicnya apa dia?
Basa, Pak. Dia adalah basa ya. Yang A, ada yang bisa nggak? Nah, ini kan bahasa apa namanya? Bahasa A. Bahasa A. Bahasa apa namanya? NH3 itu bahasa apa? Atau NH3 itu apa namanya? Amonia, Pak. Amonia. Berarti bahasa amina ya. Jadi itu adalah amina tersier. Nah, itu mau tulis apapun, mau NH3, mau NHR3. Nah, ini yang kasusnya itu NHR3. Sebenarnya ini ada lagi. Notasinya ini bisa juga NHR2H. Bisa juga NRA2, ini bisa saja. Nah, ini adalah jenis-jenis basa amina. Bagaimana reaksi dia dengan air untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah basa? Ya, tambahkan saja air. Misalnya saya tulis di sini, ditambahkan H2O. Maka apa yang terjadi? Ini menjadi nah, ini lihat ya, di sini ada pasangan elektron bebas. Jadi HNR plus 3 itu saja ditambah OH minus. Nah, ini basa kan ya. Jadi dia menghasilkan OH minus, maka ini adalah asam basa bronsefluorid. Nah, di sini ingat lagi kalau di sini H2O apa sifatnya? Di situ asam, Pak. Sebagai asam ya. Ini sebagai apa? Asam, Pak. Ini asam ya. Jadi ini adalah asamnya. Makanya untuk apa namanya? HNR3, nah ini disebut juga adalah garam amonium ya, garam amonium. Nah, makanya untuk senyawa amin, nah biasanya diketahuinya itu bukan Kb, tapi dia diketahuinya itu adalah pKa. pKa dari garam amoniumnya. Nah, ini yang diketahui. Nah, pKa amonium itu apa? Jadi kalau misalnya di sini N plus R-nya yang diketahui pKa-nya. Nah, sekarang kalau misalnya pKa-nya dia semakin tinggi, semakin besar, maka sifat kebasaannya akan semakin pKa besar berarti dia asam atau basa? Sorry, asam lemah atau asam kuat? Mungkin kalian mengira hari ini bakal ini terus-terusan saya kasih enggak. Hari ini saya mau paksa kalian untuk ngomong. pKa besar, asam kuat, asam lemah. Misalnya pKa-nya di sini berapa tadi pKa-nya? Ini pKa-nya pangkat 10. pKa-nya misalnya 10. Maka dia asam kuat, asam lemah. Asam lemah bukan, Pak? Asam lemah ya. pKa 10 berarti kan dia Ka-nya adalah sama dengan 10 pangkat minus 10 ya. Nah, kalau di kasus ini berapa? 2 kali Ka-nya itu adalah 2 kali berapa? 2 kali 10 pangkat minus 10. Nah ya, biar gampang. Nah, sekarang
diketahuinya apa tadi? Konsentrasi. Konsentrasi ini diketahui, tapi kita tahunya Ka. Ya. Nah, di sini Kb sama dengan apa? KW per KA, Pak. Kb per Ka. Atau kalau kita tulis di sini, ini adalah H. Kalau di sana tadi tipah ya. Tipah kali konsentrasi OH bagi konsentrasi NR3 ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya kita kalikan dia dengan H+, nah sekarang kalau saya tulis ulang ya, Ka itu sama dengan saya tulis dulu reaksinya. HNR3 terus H2O keseimbangan H3O plus ditambah NR3, maka Ka sama dengan ini ya, konsentrasi H3O plus konsentrasi NR3 per konsentrasi HN plus R3. Kalau ini kenapa plusnya di sini itu biasa? Karena memang plusnya itu harus di N. Jadi biasanya nulisnya seperti itu. Nah, ini kalau kalian lihat di sini tipah ini yang ini kan dibalik ya. Jadi kalau misalnya ini seperti yang saya tulis di sini biar gampang jadi H+ ya. H+, maka kan ini adalah KW, ini adalah K sama dengan KW per K. Nah, konsentrasinya sendiri bagaimana? Kita harus lihat. KB-nya berapa? Ini saya nyoret ke sini. KB-nya berapa? KB sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi berapa? 2, berapa tadi? 2,51 Pak. 2,5 aja ya, kali 10 pangkat min 14 40 sama dengan berapa? Sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 5, Pak. 4 kali 10 pangkat minus 5. Nah, sekarang kita tahu konsentrasinya berapa? Berapa konsentrasinya? Berapa? Ayo. Berapa konsentrasinya? Nggak ada. 6,25 kali 10 pangkat min 2. Nah, sekarang lihat ini. Nah, apakah ini bisa pengabaian atau tidak? Tidak bisa, Pak. Kenapa? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Saya lupa sebetulnya. Itu tuh 400 kali Ka atau 400 kali akar Ka? Kita ada yang ingat nggak di slide-nya apa? Siapa tahu jangan-jangan saya selama ini saya salah. 400 kali apa? Ka atau akar Ka? Pengabaian itu. Ini Ka akan. Halo? 400 dikali K, Pak. 400 kali K ya, benar ya? Di Brady-nya ya? Enggak, saya benar lupa. Saya beneran nanya. 400 kali K ya. Berarti kalau ini 400 kali Ka sama dengan 4 ini 8
10 pangkat min 3 sebetulnya masih dekat ya. Masih 10 pangkat min 3 ya. Nah, ini kalian tentukan bisa melakukan pengandaian atau tidak. Kalau misalnya bisa melakukan pengandaian kan berarti ya gampang saja. Maka di sini yang kalian dapatkan adalah konsentrasi OH sama dengan apa? Akar konsentrasi pipa ya kali KB kan. Begitu saja. Itu untuk yang konsentrasinya. Kalian pada ini kurang meyakinkan, saya mau cek dulu. Silakan kalau ada pertanyaan lainnya disampaikan juga. Kalau C lebih besar dari KB, kesepakatannya itu berapa? Saya belum nemu. Ya, 400 ya. Benar-benar. 400 kali KA. Oh, ini 400 kali KA ini 4 kali 4, 16 ya. Berarti 1,6 kali 10 pangkat min 2 ya. Berarti masih lebih besar konsentrasi sebetulnya. Masih bisa. Batas akhir. Oke, tapi bagaimanapun juga kalau kalian melakukan tahap pengandaian itu nilainya akan agak mirip kalau untuk kasus ini. Oke, tadi apa? 1 gram sampel tanah dicampurkan ke dalam 10 mili air, supernatant larutan memiliki pH 3. Tanah yang subur memiliki pH 6. Hitung volume pipa yang dibutuhkan untuk menaikkan pH sampel tanah tersebut menjadi 3, dari 3 menjadi 6. Nah, kalau misalnya kasus seperti ini, apa yang terjadi? Apakah kalian itu punya kasus buffer, ataukah basah dari pipa saja? Nah, itu pertanyaannya. Kira-kira kalau 6, apa itu kalau misalnya 6 seperti itu? Berarti kan kalian memiliki asam ya. H plusnya di awal ada. Di awal jadi ada H plus, direaksikan dengan pipa, kemudian menjadi pH ini. Coba kalau saya tanya, kalau tipanya banyak atau tipanya sedikit, dia asam atau basa? Atau untuk menjawab pertanyaan yang tadi, mana yang bisa kita pakai? Lalu kita pakai persamaan ini. pH sama dengan pKa plus log
A minus dibagi HA, konsentrasi HA. Nah, tadi diketahui pH kita itu adalah, kita ingin pH-nya itu menjadi 6. Jadi itu agak susah sih. Jadi kalau dari sini kita pakai yang ini, kalian punya tadi awalnya H3O+-nya berapa kan? Jadi H3O+-nya nanti HNR3-nya itu dihasilkan dari H3O+ sebetulnya. Makanya NR3 yang harus ditambahkan itu adalah berapa? Kalian sih bisa pakai rumusan ini. Seperti itu. Jadi mula-mulanya ada ini, kemudian pas reaksi, kemudian nanti di akhirnya harus berapa. Jadi kalau misalnya yang tadi, saya nggak tahu ya. Mula ini kan 0 ya. 0, ini H2O perlu dihitung. Saya mau kalian lihat ya. Nah, ini adalah awalnya pH-nya tadi berapa? 10 pangkat min 3 ya. pH 3 itu 10 pangkat min 3. Maka di sini kalian tambahkan HNR-nya berapa? HNR-nya katakanlah X. Ya. Itu. Kemudian saya nggak tahu harus pakai berapa variabel. Jadi kan ketika reaksi, misalnya ini adalah, kalau misalnya seperti ini agak susah ya. X, misalnya kalau saya bikin variabel baru, Y, misalnya 10 min 3, 10 pangkat 3 minus Y, kemudian di sini bereaksinya itu adalah plus Y. Jadi ketika di akhir itu kemudian di sini itu ada X minus Y. Nah, kita ada informasi lainnya, itu adalah pH. Oke, kalau gini terlalu kompleks. Enggak sih. Nah, di sini pH ya, maka ini adalah konsentrasi H yang akhir ya, berarti konsentrasi H yang akhir itu pasti ini. Makanya di sini itu kita akan tahu bahwa pH sama dengan N minus log H sama dengan minus log dari kurung 10 pangkat min 3 minus Y. Nah, ini kan pH-nya. Jadi konsentrasi H yang barunya ini. Jadi ya sebetulnya 10 pangkat min 6 sama dengan berapa gitu ya. Misalnya di sini
Berarti ini Y-nya hampir sama ya. Ini kalau jadi pakai pengandaian, Y-nya jadi sama saja, hampir sama dengan 10 pangkat min 3. Y-nya sama dengan 10 pangkat min 3. Y. Jadi Y sama dengan 10 pangkat min 3. Kurang lebih kan Y-nya. Karena kan sekarang pH-nya itu adalah 10 pangkat min 6. Nah, nanti ditanya X. Jadi kan di sini kita tahu bahwa Y-nya itu 10 pangkat min 3 ya. Di sini juga 10 pangkat min 3 berarti. Nah, tinggal dicari nanti X-nya jadi berapa. Saya mencium bau-bau salah perhitungan. Jadi KA itu 2, jadi itu berapa sih? 2,5 kali 10 min 10 sama dengan 10 pangkat min 3 itu hampir 6. 10 pangkat min 6. Nah, itu X-nya bisa dapat tuh. X-nya berapa? Pak, Yuk, mau tanya Pak. Berarti untuk yang C itu tinggal yang NR3 itu direaksikan dengan air aja ya, Pak? apanya? NR3-nya. Habis itu Ah, dicari buffernya. ya, jadi di sini apa namanya NR3 ditambahkan dengan bukan air sih. Di sini kan karena airnya asam. Jadi NR3 ditambahkan dengan asamnya, ya sudah dia jadi amin yang tadi. Jadi makanya reaksinya awalnya yang dibalik kalau yang reaksi ini. Jadi reaksi yang sebelah atas ini kalian balik. Jadi sorry. Nah, reaksi yang ini H3O+ ditambah NR3 dulu ditambah. Kemudian pH-nya nanti tahu 10 pangkat min 6, itu kan konsentrasi H3O+-nya yang tersisa, nanti kan ditanya ininya berapa. Nah, sistem pertanyaannya, kalau kita mau membuat sistem seperti itu sistem apa? Nah, itu kan sistemnya sebetulnya kan artinya kita membuat suatu sistem buffer gitu ya. Karena kan asamnya masih ada ya. Jadi di sana akan masih ada asam dan ada basanya. Gitu. Jadi sistemnya ya yang ini berarti. Berarti NR3 ditambah H+ itu karena bersifat asam airnya, Pak? Iya, karena airnya bersifat asam. Sehingga kan dibasahkan ya, supaya dia masih asamnya masih ada. Karena dikasih tahu di soal pH-nya 3 berarti Pak tadi. Iya, karena pH awalnya 3. Saya juga nggak tahu gitu, saya benar atau enggak. Ini kan 10 pangkat min 3 juga ya. 10 pangkat min 3 kali X, berarti X-nya berapa? Saya kok jadi curiga salah dengan oke. Nah, berarti ini ya. Nah, saya lupa nih. X-nya itu berapa? Berarti kan X apa namanya? Jumlah totalnya enggak ya, kalau di sini. Oh, ini sorry. Oke, ini tuh X min Y ya. Masalah saya salah gitu. Nah, di sini tuh kan X minus Y ya. Nah, Y-nya kan tadi tahu tuh. Y-nya berarti sekitaran 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3. Ini saya curiga terlalu banyak pengandaian. 10 pangkat min 3, di sini 10 pangkat min 3.
X-nya itu konsentrasi tipe, Pak. Kenapa? Yang X itu, Yang mana? yang tandanya X itu konsentrasi tipe. Ya ini konsentrasi awal maksudnya. Nggak pakai yang 6,25 aja, Pak. Yang mana yang mana? Konsentrasi tipenya pakai yang 6,25 gitu. Nanti pembatasnya berarti Ada yang air konsentrasi nggak sih, tipe Pak? ya. Oke. Oh, oke. Ini ditanyakan lagi. Jadi volume tipenya. Ini enggak, yang tadi kan masih di ini ya, masih jadi dalam bentuk ini molar. Ya. Berarti di sini harusnya harus jadi mol ya. Oh, 1 gram. Oke, berarti lebih ini ya. Jadi 1 gram tanah 10 mili. Dicari dulu berarti kan apa namanya? Salah berarti tadi. Harus pakai yang mol saja dulu. Jadi pakai yang mol. Kayaknya ini saya terlalu ribet ya. Nggak bisa pakai yang kayak gini. Nah ini berarti dicari dulu molnya. Jadi ya nggak bisa yang konsentrasi seperti ini. Misalnya. Berarti di sini H3O plus ditambah NR, saya tuh agak bingung apa namanya, persamaan seperti ini. Kita punya ini adalah 10 pangkat min 3. Tadi volumenya berapa? 1 gram ya? Ini gimana sih pertanyaan? 1 gram sampel tanah dalam 10 mili air. Oh, 10 mili. Nah, berarti yang penting untuk kita ini ya ini aja, 10 mili dan pH 3. Ya, 10 mili dan pH 3. 10 pangkat 3 molar. Berarti saya kali tadi itu 10 mili ya. 10 pangkat min 2. Nah, 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5. Ini konsentrasinya. Itu kalian soal yang tahun berapa? Mau di klinik, Pak. Menunggu di klinik ya. Waktu di klinik udah dibahas belum? Itu susah itu. Saya nggak kepikiran ini. Tapi yang jelas sih kita pakainya buffer ya. Tapi masalahnya itu kan ada asam. Nah, jadi kita punya asam, kemudian ditambahkan basa kan ya, ditambahkan basa kita. Nah, nanti kita akan berakhir dengan coba saya tulis ulang ya di sini. Tiga, saya ingat tiga aja ya. Plus tiga plus Tapi ini nanti pakai
persamaan ini, Pak. Kenapa? Yang Henderson Hasselbalch itu. Kayaknya sih jadinya itu, cuma saya agak bingung karena apa namanya, di awalnya itu kita harus melakukan reaksi dulu. Jadi kan Ujung-ujungnya buffer awal- berarti, Pak. kenapa? Ujung-ujungnya buffer kan. Ujung-ujungnya buffer Berarti tapi. H3O plusnya habis ya, Pak. Mm-mm. Nah, H3O plus-nya jadinya ya sebetulnya sih mungkin dianggap habis ya, makanya saya agak bingung dengan pengandaiannya. Kalau di yang tadi sih yang saya tulis tadi sebetulnya sih jadinya habis harusnya. Jadi di sini kita kan tahu pH-nya itu 10 pangkat min 4, tapi maksimal di sininya itu adalah maksimal NH3 yang terbentuknya itu adalah, saya pakai ini aja molar ya. Ini kan molar dalam 10 mili ya, biar nggak bingung. Nah, ini kan akan terbentuk dari totalnya dia maksimum akan dari sini. Nah, yang ditanyakan adalah NH3 yang diperoleh. Saya kira sih mungkin bisa saja begini. Jadi, ini misalnya dari pH 3, ini jadi 10 pangkat min 3. Gitu ya. Nah, nanti yang ditanyakan adalah tadi ya, pH sama dengan, ini pH-nya kita tahu, 10 pangkat pH-nya itu adalah 6. Kemudian Ka-nya tadi berapa? Katakanlah 10 lah ya. Jadi kan 2,5 berarti 9, berapa ya. Tapi saya tulis 10 aja biar gampang. Nah, ini berarti ditambah apa dulu ini? Konsentrasi apa di sini? Konsentrasi ini ya. Kalau di sini kan konsentrasi ini kan dibalik ya. Kita pakainya ke atas enggak. Kan HA ya. Sorry. A minus dikurangi HA. A minusnya itu NH3. NH3 sebenarnya simpelnya sih gini. Ini log NH3 konsentrasi di sini itu asamnya di sini, ini pastinya kan maksimum diperoleh ini kan 10 pangkat min 3. Nah, ini kira-kira berapa konsentrasi NH3-nya. Nah, konsentrasi NH3 ini nanti ditambah yang 10 pangkat min 3. Itu sih kalau secara logika dasarnya. Jadi di sini cuma tadi saya agak bingung pengandaiannya tepatnya gimana. 10 pangkat min 3, berarti di sini NH3 sisanya itu kan harus kecil ya. Supaya lognya itu minus kan. Berarti di sini harus 10 pangkat min berapa? Min 7 ya. 10 pangkat min 7. Aneh sih pertanyaannya. Ini kan kita ininya 10 ya. 10 plus dalam kurung, ini kan berapa NH3-nya? 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 7 kurang 10 pangkat min 3 itu 10 pangkat min 4 kan ya. Log 10 pangkat min 4 itu kan minus 4. Atau saya salah pengertian. Biar ini, berarti saya balikan jadi minus 4 ya, sama dengan log, kalau 10 pangkat min 4 berarti kan sama dengan log akar NH3 ya. NH3 ya, ini lognya ini ke sini, ini jadi sama dengan minus 7 kan, log NH3 ya, ini dikurangi 3. Benar kan ya? Jadinya harus min 7 ya.
Kenapa sih saya kok matematikanya jadi suka bingung? Ini benar kan ya? Ke sini minus 4 per dalam kurung 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 itu sebenarnya minus 4 sama dengan berapa? Minus 3 ya? Jadinya minus 1 sih. Benar kan? Kalau misalnya seperti ini, maka ini tuh akar apa, konsentrasi NH3-nya berapa? 10 pangkat min 7 ya? Kok minus 3 sih? Ini 3. Ini plus 3 kan? Plus 3 tambah log NH3. Jadi kan minus 7 sama dengan log konsentrasi NH3. Maka konsentrasi NH3 sama dengan minus 7. 10 pangkat min 7, 10 pangkat minus 7. Nah, tetapi kan di sini untuk mendapatkan ini ya, berarti kan 10 plus 3 ditambah 10 pangkat minus 7. Nah, ini kan untuk yang total ini kan berarti untuk mendapatkan ini 10 pangkat minus 3 ya, ini kan harus 10 pangkat min 3 tambah 10 pangkat min 7. Nah, jadinya kalau kayak gini tuh aneh. Jadi konsentrasinya ini. Nah, ini konsentrasinya harus ditambahkan. Nah, kita tadi tahu molaritasnya, ya sudah, tinggal dicari berapa volumenya. Nah, ini konsentrasinya M1, V1, M2, V2 aja pakai. M1, V1, M2, V2. Sebentar. Enggak, dari sini kali 10, ini kali 10, ya dikalikan dulu 10 mili. Dikalikan dulu 10 mili, dapat molnya. Ini dikali, dicari dulu nanti N-nya. Nah, dikali ini dapat N-nya. Nah, nanti N ini sama dengan apa tadi? N yang pertama yang 6, itu kali berapa volume. Harusnya sih begitu. Tapi aneh sih kalau pertanyaan kayak gini. Soalnya kan tadi apa namanya? Ya kan di sini pH-nya sudah tahu, pH-nya sudah diketahui. Kemudian kan di sini kenapa saya bilang terjadinya sistemnya buffer? Karena kalau misalnya kita berlebihan, NH3-nya berlebih, itu pH-nya pasti lebih dari 7 kan. Jadi kan ini pH-nya 6. Jadi ini adalah sistem buffer yang apa namanya, buffer yang bukan sistem buffer sebetulnya, tapi sistem di mana dia terdapat NH3 terdapat garam ini dan ada sedikit NH3-nya.
Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini perhitungannya yang ini aja. Sini. Jadi konsentrasi NH3-nya berapa? Nah, ini adalah konsentrasi NH3-nya lebihnya. Yang soal berikutnya boleh nggak, Pak? Kenapa? Soal berikutnya, Pak. Oke, sebentar. Kalau asam dalam air, ionisasi asam dalam airnya maksudnya bagaimana? Gas karbon dioksida itu apa? Itu soal tahun berapa? Ini saya pernah lihat. CO2 ditambah air sama dengan apa? Jadinya apa ini? CO2 tambah air. CO2 tambah air. Apa jadinya? H2. Ayo kalian udah mau ujian. H2CO3 bukan, Pak? Itu H2CO3. H2CO3. Diketahui H2CO3 ini memiliki 2 Ka. Ya. Ka yang pertama ini menjadi, saya tulis yang seperti ini saja biar cepat. H plus ditambah HCO3 ya. Ini Ka1. Ka2-nya adalah HCO3 H plus CO3 minus Ka. Ka1-nya berapa tadi? 4,3 kali 10 pangkat 7, Pak. 4,3 kali 10 pangkat min 7. Nah, oh ya udah. Yang A-nya ini saja. Ini A-nya. Betapa kesetimbangan dia dalam air. Karena dia diminta dalam air, ya kalian tulis aja di sini tambah H2O. Maka ininya H3O plus kan. Ini K1, K2. Nah, sekarang kalau misalnya pH-nya itu adalah berapa? 5,6, maka kita paling bisa pakai cuma bisa pakai yang Ka1 kan? Ka1 karena Ka1 itu berapa tadi? 10 pangkat minus 7. 4,3 10 pangkat min 7. Nah, yang ditanya konsentrasi HCO3 dan CO3 2 minus dalam air hujan. Nah, ini kan berarti dalam pakai dengan Ka1, di mana pH sama dengan, apa rumusnya lagi tadi? pKa tambah log apa? Konsentrasi apa? CO3 minus dibagi konsentrasi H2CO3. Nah, sekarang pKa-nya tahu, pH-nya tahu, kita bisa tahu perbandingan HCO3 minus dan H2CO3. Cari lagi. Sampai sudah, kalau misalnya seperti ini ya, karena asumsinya seperti ini, semuanya berasal dari karbonat. Nah, ini yang penting ya, semuanya berasal dari karbonat.
Berarti kita nggak bisa pakai ini. Semuanya berasal dari karbonat. Karena semuanya berasal dari karbonat, kalian lihat yang di sini. Jadi H3O+, semuanya berasal dari karbonat. Ya. Coba lihat yang di sini, maka konsentrasi karbonat, saya tulis ulang di sini ya. Kalian ingat nggak bahwa dalam Ka1, Ka2, paling asam itu H+, itu paling banyak akan berasal dari Ka1, kan? Ini kita tidak usah pakai ini. Jadi kita pakai saja persamaan yang biasa. Nah, di sini itu ada sama dengan 3O+ tambah H2, HC3-. Nah, lihat ya, kalau misalnya reaksi di awal ya, di awal reaksi, di sini kalian misalnya memiliki jumlah, katakanlah A ya, A seperti itu, atau A saja. Nah, maka mula-mula begitu ya. Nah, maka di sini ini akan menjadi X, ini X, ketika reaksi di sini minus X ya, di sini A min X, kemudian di sini ini adalah X dan X. Nah, kalian ingat nggak yang ditulis di awal itu apa biasanya? Asumsinya. Asumsinya adalah konsentrasi asam. Kalau misalnya di sini kalian pakainya rumusnya apa? Sama dengan X ya, sama dengan akar apa? A dikali K kali apa? Konsentrasi asam karbonat, Pak. Konsentrasi asam karbonat. Konsentrasi asam karbonatnya kan tidak ada di info ya. Tidak diinformasikan ya. Nah, berarti konsentrasi karbonatnya bagaimana? Nah, konsentrasi karbonatnya berarti mau tidak mau kita pakai yang, kalau kita pakai ini kan X dan X ya. Semuanya berasal dari karbonat. Nah, asam dan asam karbonat semuanya berasal dari sini. Maka ini akan sama dengan konsentrasi yang di sini. Nah, tapi itu yang pertama. Bisa saja. Nah, ini sebentar, kalau saya pakai itu, ya, jadi ini sama dengan X sama dengan berapa tadi? Min log berapa? Min log 10 pangkat. Bukan min log. 10 pangkat minus berapa? 5,6 ya. 5,6 ya. Nah, ini sama dengan ini yang di awal ya. Nah, ini belum beres. CO3. Nah, kita sekarang pakai yang kedua. Nah, ini kan karena min 5,6. Tapi min 5,6 itu masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang PKA2, K2-nya itu berapa? 10 pangkat minus 11 ya. 5,6. Nah, ini kan tadi belum beres ya, saya bilang ya. Karena pada akhirnya di sini akhirnya HCO3 minus ini akan bereaksi dengan H2O. Kemudian reaksinya adalah yang kedua, H3O+ ditambah CO2. Nah, ini CO2 kan yang tadi ditanyakan ya.
Ini yang ditanyakan. Nah, sekarang ini adalah rumus untuk KA2. Nah, KA2 di sini kalaupun, nah ini lihat ya, pH-nya itu apa namanya, 5, pH-nya itu 10 pangkat minus 5,6, berarti di sini di awal ini ada 10 pangkat minus 5,6 ya. Kemudian di sini 10 pangkat minus 5,6. Nah, ini CO2 di awalnya tidak ada, kemudian ketika bereaksi, katakanlah ini 10 pangkat 5 minus Y, 10 pangkat 5,6. Tetapi kan 10 pangkat 5,6 ini yang awal. Sorry, ini akhir. Sorry. Ini minus, ini plus. Sorry. Jadi ini satunya plus, kan asam dihasilkan. Jadi pas reaksi ini minus Y, ini plus Y. Saya salah ininya ke apa namanya, kurang. M, R-nya di sini, ini akhir. Ini maksudnya yang akhir. Ini akhirnya, maka di sini adalah Y ya, di sini. Nah, ini karena 5,6 itu lebih besar dari 400 kali Ka ya. Ka2. Ka2-nya kan 10 pangkat min 11 ya. Ini jauh lebih besar, masih jauh lebih besar. Maka 10 pangkat minus 5,6 dikurangi Y, 10, kemudian 10 pangkat 5,6 ditambah Y, itu akan sama dengan 10 pangkat 5,6. Maka di sini apa namanya, konsentrasi, ini pakai lagi ya, CO2 sama dengan apa kalau pakai Ka? Ka2 dikali apa? Apa di sini? Kali CO3 minus dibagi konsentrasi 3O plus. Dan ini karena ini nilainya sama, ini saling coret. Maka konsentrasi CO2 2 minus sama dengan Ka2. Sama. Jadi akhirnya. Nah, di sini balik lagi karena tadi kita menggunakan dikarenakan ya, kuncinya itu adalah asam semuanya berasal dari H2CO3. H2CO3 dalam air dia menjadi XX, sini minus X. Nah, kita kan tidak tahu ya ininya berapa, tapi kita tahu konsentrasi H3O minusnya. Nah, konsentrasi H3O minus itu sama dengan X. Dia sama dengan X, dia sama dengan konsentrasi HCO3 minusnya. Gitu. Jadi itu lebih gampang lagi sebetulnya. Ini memang konsep, tapi itu enggak sulit itu. Yang sulit mah yang tadi 18 bit. Oke, ada lagi? Meskipun tulisannya ini bisa dipastikan benar ya. Tapi memang jadinya ini. Nah, tapi konsentrasi NH3-nya itu yang ini. Ini adalah konsentrasi apa tadi itu tipe yang harus ditambahkan tuh ini konsentrasinya. Jadi konsentrasinya dikalikan volumenya tadi 10 mili. Kemudian kita dapat N-nya. Dari N kita cari volume yang ditambahkan. Nah, kalau misalnya pakai volume dan itu tuh pusing itu. Bisa saja kalian nanti pakai, karena kan ditambahkan volume ya, tapi kita main di mol. Selesai. Kita mainnya di molnya saja. Karena nanti ketika konsentrasinya di-adjust, nah itu akan sama saja perbandingan.
Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tinggal 15 menit. Sudah cukup? Saatnya belajar sendiri ya. Jadi kalau misalnya tadi ada yang masih bingung ya, kenapa di sini itu sistemnya adalah sistem buffer ya. Jadi ini saya sampaikan di sini sistemnya itu adalah kita akan membuat sistem buffer. Kenapa dia itu buffer? Karena kalau misalnya ingat lagi, kalau di asam basa ya, saya tunjukkan di sini. Nah, dia itu tadi basa lemah ya. Kita anggap saja kalian punya asam kuat ditambahkan basa lemah. Saya cari mana sih? Weak acid, strong base. Oh, kalau weak base di akhir. Nah, ini weak base with strong acid. Ya, lihat ya. Jadi ya bentuknya kalau misalnya weak base with a strong acid. Sebentar ya, jangan saya tadi sama. Ka-nya 10 pangkat min 10 kan ya. Tapi kita itu kan asam kuat ya, dititrasi oleh basa lemah. Tapi ini sih yang mirip dengan ini. Asam. Basa itu tuh asam. Ini saya salah. Tipahnya 2,10 pangkat min 10. Jadi terkadang kalau berpikir terlalu berat, malah menyusahkan diri sendiri. Oke, ini kawet ya. Pak, mau nanya lagi, Pak. Ya. Untuk yang tadi kan kata Bapak reaksinya dibalik ya, Pak. Itu dibaliknya itu dari yang reaksi awalnya NH3 tambah H2O. Oh, Sebentar. Saya sedang memikirkan ini dulu. Itu kan. Oh iya ya benar ya. Jadi ininya aja memang asamnya. Ini sama sih. Nah ini ya,
Jadi kan tadi itu kan apa namanya? Ini mirip-mirip saja ya. Kalian punya KA-nya itu kan berapa tadi? 2, sekian ya kali 10 pangkat min 10. Kemudian pH-nya itu tapi 6. Sebetulnya sih kalau mau pakai yang kayak gini juga bisa saja. Jadi di sini kan pH-nya sudah diketahui ya. Kalau misalnya ini 10 pangkat min 3, saya nggak tahu itu pengandaiannya itu eh, harus secepat apa ya. Soalnya tadi ada reaksi asam basa dulu di sana. Jadi di sana ada reaksi asam basanya dulu. Makanya ada reaksi ini ditambahkan ini dulu sehingga menghasilkan NH4+ dulu ya. Jadi reaksinya ini ditambahkan dulu. Jadi kalau misalnya yang pada tahap awal ya, nah reaksinya itu ke arah kiri dulu gitu. Saya bingung ini, Pak. Apa mulainya dari NH4+ gitu? Masih bingung, Pak. Saya juga bingung menjelaskannya bagaimana. Tapi logikanya seperti itu ya. Jadi pas di awal itu kan ada H3O+. Ya. Nah ini ada beberapa yang tricky, karena yang tricky-nya itu adalah jumlah NH3-nya. Kalau NH3-nya berlebih itu kan akan jadi basa ya. Jadi kan tidak mungkin dia sifatnya asam. Jadi paling apa namanya minimum dia itu adalah garam. Ya, garamnya itu akan bersifat asam. Tapi enggak. Jadi kalau semuanya habis bereaksi ya, semuanya kan akan bersifat asam. Nah, tetapi saya nggak tahu juga, tapi kan kita harus buat dia dalam persamaan notasi matematik. Nah, itu yang saya agak sulit untuk menjelaskan. Soalnya itu sih matematik jadi. Jadi notasi matematikanya bagaimana. Nah, kemudian karena tadi kan H3O+-nya ya. Jadi H3O. Sebetulnya bisa juga gini. Kalian cari dulu ya. Tapi nggak bisa juga dicari. Bisa mencari Ka dari garamnya sebetulnya. Tapi kayak susah juga ya. Tapi bisa sih. pH dari garamnya sama dengan berapa kalau misalnya dia garamnya saja. Ya makanya itu kompleks itu. Yang ini nggak bisa diselesaikan biasa ya. Jadi dia harus diselesaikan dengan persamaan matematik. Nah, kalau udah persamaan matematik saya juga nggak begitu bisa menjelaskan. Ya, udah lewat dulu aja. Jelas itu dia volume berarti cari aja kalau tipah garam tipahnya ya, garam tipahnya dia akan jadi pH berapa. Coba aja dulu, cari dulu. Nah, kemudian dari situ dilihat 6 itu ada di bawah konsentrasi tipah atau yang ya harusnya itu di bawah. Ya, apakah dia memang itu gitu? Makanya saya nggak tahu juga. Ya, yang C saya tidak bisa menjelaskan, tapi intinya itu tadi yang saya inginkan uraikan, tapi menjelaskan secara pastinya saya nggak begitu bisa menjelaskan. Oke, ada lagi yang ditanyakan selain ini?
Oke, sudah ya. Silakan mungkin belajar. Jadi ingat besok itu kalian jam 10 ya. Kalau tidak salah cek lagi ininya jadwalnya. Tapi ini sih jam 10. Nah, nanti apa namanya? Sama sifatnya itu adalah closed book. Oke, cukup ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, saya cukupkan. Oke, pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses buat besok. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.